Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Wassalatu wassalamu ala habibihil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kesempurnaan iman seseorang itu diantaranya adalah tergantung seberapa kecintaannya kepada beliau. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis sahihnya bahwa seseorang tidak akan mendapatkan kesempurnaan iman melainkan dia lebih mencintai Rasulullah melebihi rasa cintanya kepada orang tuanya, kepada anak kandungnya, bahkan kepada seluruh manusia yang ada. Maka inilah sebuah perjuangan bagi kita. Bagaimana kecintaan itu harus kita pupuk, harus senantiasa disuburkan kecintaan kepada Nabi. Maka inilah modal besar yang telah dimiliki oleh para sahabat dahulu, yang mana mereka berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah khawatir dengan harta mereka yang habis diperjuangkan di jalan Allah bersama Rasulullah. Bahkan para sahabat telah membuktikan kecintaan mereka kepada Rasulullah melebihi kecintaan mereka terhadap diri mereka sendiri. Maka mereka tidak khawatir apabila mereka syahid di jalan Allah di medan perang. Mereka tidak khawatir apabila tombak-tombak dan anak panah itu mengarah kepada mereka, asalkan Rasulullah selamat. Maka peristiwa inilah yang terjadi ketika perang Uhud, yang mana Rasulullah dalam keadaan diriwayatkan bahwa Rasulullah mengalami luka-luka. Bahkan gigi Rasulullah sempat patah dan wajah Rasulullah berlumuran darah. Maka ketika Rasulullah dan para sahabat kewalahan menghadapi serangan musuh, maka ketika itu para sahabat datang menjadi tameng untuk keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perintah Nabi untuk menjadikan mereka sebagai tameng penyelamat bagi Nabi, tidak. Tetapi merekalah panggilan kecintaannya kepada Rasulullah. Maka mereka tidak pernah rela kalau ada ujung tombak yang menyentuh jasad mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan pernah rela kalau ada anak panah yang melukai kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam selama jasad mereka masih di dalamnya ada ruh. Artinya selama mereka masih hidup, mereka tidak akan pernah rela kalau Rasulullah tersakiti. Maka mereka menjadi tameng, mereka menjadi, biarlah jasad mereka menjadi tumpuan serangan anak panah dan tombak dari musuh-musuh Allah demi menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan ini yang kemudian menjadikan salah satu penyebab mereka sampai pada puncak kesempurnaan iman. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah berjalan dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Rasulullah menggandeng tangan Sayyidina Umar. Maka alangkah berbunga-bunganya hati Sayyidina Umar ketika itu. Dia merasakan sangat bahagia karena digandeng oleh kekasihnya, oleh tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saking bahagianya Sayyidina Umar, kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah." Kemudian Nabi menjawab, "Apakah engkau lebih mencintaiku dari anakmu?" "Iya ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu ketimbang daripada anak-anakku." Kemudian kata Nabi, "Apa engkau lebih mencintaiku dari orang tuamu?" "Iya ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu dibandingkan orang tuaku sendiri." Maka Rasulullah mengatakan, "Apakah engkau lebih mencintaiku wahai Umar ketimbang dirimu sendiri?" Ketika itulah Sayyidina Umar terdiam. Dan Sayyidina Umar ternyata mendapatkan bahwa kecintaannya terhadap dirinya lebih besar dibandingkan rasa cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Sayyidina Umar merenung apa kemudian yang harus diperiksa di dalam hati Sayyidina Umar. Maka setelah Sayyidina Umar merenung dan akhirnya beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
"Ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu melebihi rasa cintaku terhadap diriku sendiri." Maka Nabi tersenyum dan menjawab, "Al-an ya Umar." Sekarang wahai Umar. Barulah di saat itu ketika Sayyidina Umar mengatakan bahwa aku lebih mencintaimu melebihi rasa cintaku kepada diriku sendiri, disitulah letak kesempurnaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan ketika Umar telah mengikrarkan kepada Nabi bahwa kecintaannya kepada Nabi melebihi daripada kecintaannya terhadap dirinya sendiri, maka putra beliau Abdullah bin Umar bertanya, "Wahai ayah, kenapa engkau bisa berubah? Dahulu engkau lebih mencintai dirimu melebihi dari kecintaanmu kepada Rasulullah, tetapi sekarang kenapa engkau bisa berubah bahwa kecintaanmu kepada Rasulullah melebihi daripada cintamu kepada yang lain, bahkan terhadap dirimu sendiri?" Maka ketika itu Sayyidina Umar menjawab, ketika aku merenung, maka aku faham siapalah Sayyidina Umar kalau tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapalah Umar kalau tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila nanti aku terbayang ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ketika itu tidak ada satupun orang yang mampu memberikan syafaat, maka siapakah yang lebih aku butuhkan? Maka yang lebih aku butuhkan ketika itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita adalah yang hidup jauh jarak kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu lebih sangat membutuhkan adanya siraman-siraman kalbu yang membangkitkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari yang mulia ini adalah kesempatan yang sangat mahal bagi kita untuk bagaimana kemudian memupuk kecintaan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kemudian bisa kita pupuk? Semakin mengenali Rasulullah lewat sejarah-sejarah beliau. Maka penting kita hadirkan potongan-potongan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah-sejarah perjuangan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengetahui bahwa betapa besar pengorbanan Nabi, betapa besar kecintaan Nabi kepada kita umatnya, maka dengan itu akan sedikit demi sedikit tumbuhlah kecintaan kepada Nabi. Maka orang yang di dalam hatinya ada mahabbah, ada kecintaan kepada Rasulullah, maka dia memandang sunnah-sunnah Nabi. Ketika dia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, maka bukanlah sekedar pengamalan sunnah secara zahir saja, tetapi pengamalan sunnah yang lahir dari hasil atau buah kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah yang barangkali hal-hal yang ringan, yang kecil, mendahulukan tangan kaki kanan ketika masuk masjid, mendahulukan kaki kiri ketika keluar masjid, makan dengan tangan kanan, makan dengan duduk, masuk ke kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri, keluar dengan mendahulukan kaki kanan. Ketika bertemu dengan teman, bersenyum, menampakkan keceriaan, itu bagian daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila orang yang mengamalkan sunnah itu, ketika memang di dalam hatinya ada cinta, maka pengamalan sunnah itu bukan hanya sekedar tampilan zahir, tetapi sesuatu yang lahir dari kecintaan dari hatinya yang paling dalam. Maka inilah kemudian yang perlu kita pupuk, terkhusus di hari Jumat, hari yang sangat berkah. Maka banyak riwayat-riwayat yang menganjurkan kita dalam rangka memupuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperbanyak membaca salawat. Bacalah salawat dengan kecintaan kepada orang yang kita salawati. Bacalah salawat sebagai buah kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak amalan-amalan sunnah yang perlu kita hidupkan. Semoga ini membawa keberkahan, membawa bahwa kemudian bertambah dan bertambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita mengamalkan ajaran dan syariat yang beliau wariskan, ketika kita memegang agama dan mencoba untuk berjuang terhadap agama yang telah beliau perjuangkan untuk kita, maka ada sebuah kekuatan di dalam hati bahwa perjuangan ini bukan karena dunia, bukan karena harta, tetapi perjuangan ini adalah bentuk wujud kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus Allah telah memberikan jaminan
In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu tolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Maka artinya adalah berjuang demi menegakkan agama Allah dengan dibekali sebuah kekuatan batin, yaitu kecintaan kepada Nabi SAW. Maka inilah perjuangan yang dibutuhkan dalam kita menghidupkan syiar-syiar agama Allah. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.